Pagi hari ini kita akan belajar satu pesan yang menurut saya sangat ada di dalam hatinya Tuhan. Saya kasih judul pesan pada pagi hari ini adalah visi dan proses Tuhan. Visi dan proses Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu menyiapkan catatan, menyiapkan hati Anda terutama, catat setiap hal yang Tuhan coba sampaikan lewat perkataan saya. Jadi bukan apa yang saya katakan, tapi apa yang Anda dapat dari Tuhan pagi hari ini. Amin? Anda siap? Coba tengok kanan kirinya, Anda kasih jempol, 2 jempol dulu ke teman-teman. Bagi yang di rumah juga bisa kasih Anda jempol. Pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk terima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Amin? Nah, kita bicara mengenai visi dan proses Tuhan. 2 minggu lalu dan minggu lalu kita sudah membahas bagaimana visi itu sebetulnya hanyalah sebuah pandangan akan masa depan. Visi adalah sebuah pandangan akan masa depan. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan proses Tuhan? Saudara, saya tergelitik dengan satu kejadian beberapa hari yang lalu, pada waktu anak saya menyelesaikan sekolah online, gurunya itu berkata begini, "Oke, see you everybody, sampai ketemu minggu depan, happy weekend." Lalu dia berkata begini, "Jangan lupa berdoa." Sontak semua yang ada di kelasnya itu bertanya gitu, maksudnya apa? Jangan lupa berdoa. Dia bilang, jangan lupa berdoa supaya virus coronanya segera hilang dan kita bisa segera sekolah lagi, offline. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikirannya dia dan apa yang kira-kira masuk dalam pikiran anak-anak yang mendengarkan. Apakah itu yang disebut dengan proses Tuhan? Karena dari sejak Maret sampai Januari 2021, kita sudah berdoa dan berdoa supaya virus corona hilang. Tapi sampai Januari 2021, sampai tanggal 17 Januari, kita masih mendengar berita demi berita, demi berita, demi berita yang kemudian terus masuk di dalam informasi, masuk di dalam pikiran kita. Apakah itu yang disebut proses Tuhan? Apakah proses Tuhan itu adalah pada waktu kita berdoa untuk sesuatu dan Anda sepertinya tidak melihat jawaban Tuhan? Tuhan diam. Apakah itu yang disebut dengan proses Tuhan? Apakah proses Tuhan itu pada waktu Anda mengalami masalah demi masalah demi masalah yang sama sepertinya berulang-ulang kali dan Anda tidak lihat jalan keluarnya? Apakah itu yang disebut proses Tuhan? Saudara, dalam definisi Kamus Besar Indonesia dikatakan proses itu adalah sebuah urutan langkah yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan akhir. Proses adalah urutan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir. Suatu urutan, suatu langkah-langkah. Saudara, tahukah bahwa setiap visi dari Tuhan, setiap janji, saya percaya setiap dari kita pernah menerima janji atau visi dari Tuhan untuk kehidupan pribadi kita. Setiap janji Tuhan itu selalu disertai dengan namanya proses yang diizinkan oleh Tuhan. Setiap visi dari Tuhan selalu diikuti dengan yang namanya proses yang diizinkan oleh Tuhan. Mari kita lihat dalam kehidupan beberapa tokoh Alkitab. Saudara ingat yang seorang anak muda yang bernama Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Dia terima janji Tuhan pada waktu dia sangat muda, umur belasan tahun. Begitu dia terima visi dari Tuhan, saya katakan bahwa kemudian proses mengikuti visi itu.
Dia mengalami proses dari Tuhan yang mempersiapkan dia untuk mencapai janji Tuhan yang digenapi di dalam akhir buku Kejadian. Jadi kita bisa melihat bahwa proses itu merupakan sesuatu yang memang harus kita lewati. Proses adalah sesuatu yang Yusuf harus lewati. Proses mempersiapkan iman dan karakter kita supaya kita bisa menggenapi visi Tuhan. Bisa bayangkan kalau seorang Yusuf menggenapi janji Tuhan, tapi dia masih mempunyai iman dan karakter seperti pada waktu dia masih muda. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan saudara-saudaranya dan bangsa Israel di kemudian hari? Kita lihat Musa. Musa menerima janji dari Tuhan bahwa dia akan membebaskan bangsa Israel masuk ke suatu tanah perjanjian. Menariknya, dia nangkep betul visi itu. Visi itu adalah visi yang jelas sekali dari Tuhan. Tapi menarik, dari menerima janji sampai tergenapi ada proses waktu 40 tahun dia ada di padang gurun. 40 tahun. Dan pada waktu dia menerima janji itu, dia merasa yakin betul bahwa dia sudah siap untuk menikmati janji Tuhan. Pengalaman saya, setiap dari kita biasanya selalu berpikir bahwa kita ini begitu terima visi dari Tuhan, kita sudah siap saat ini juga untuk menerima dan menggenapi janji Tuhan. Itu kesalahan dari mayoritas orang percaya, saudara. Setiap kita seperti Musa, begitu terima janji Tuhan, berpikir, oh aku sudah siap nih, imanku sudah kuat, aku sudah punya kedewasaan dalam karakter, siap untuk terima janji dari Tuhan. Ternyata masih 40 tahun berikutnya. Daniel, seorang yang dipakai Tuhan di kerajaan asing, kerajaan Babel, menuliskan begitu banyak nubuatan, dia diangkat menjadi orang nomor 2 di dalam kerajaan Babel dan Persia. Bahkan dia memberikan counsel, dia memberikan tuntunan kepada 3 raja, orang yang luar biasa. Daniel sebelum diangkat juga mengalami proses. Dan kalau Anda baca kisahnya, proses itu tidak singkat. Yohanes Pembaptis pada waktu dia datang, dia juga mengalami proses. Sebelum dia dipakai oleh Tuhan, dia dibawa ke padang gurun. Dia mengalami proses dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan dan Raja kita, dia juga mengalami yang namanya proses dalam kehidupannya. Sebelum dia masuk dalam pelayanan 3,5 tahun, firman Tuhan dalam Lukas pasal 4 ayat yang pertama berkata seperti ini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Dia dibaptis, dia menerima pewahyuan dari surga yang terbuka. Lalu dikatakan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dulu saya pikir ini terjemahan yang salah. Lalu dibawa oleh setan ke padang gurun. Tapi ayat ini betul berkata yang membawa Yesus ke padang gurun bukan setan. Bukan keinginannya sendiri, tetapi dikatakan dibawa oleh Roh Kudus. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan kalau semua tokoh-tokoh yang tadi kita barusan bahas mengalami yang namanya proses dalam kehidupan, kita mengerti sekarang bahwa proses itu bukanlah sesuatu yang harusnya kita takuti.
Apalagi ada begitu banyak orang yang kemudian berpikir bahwa proses yang Tuhan pakai dalam kehidupan kita adalah cara Dia untuk menghukum kita. Anda salah, Anda diproses. Anda salah, Anda diproses. Tidak seperti itu, saudara. Setiap dari kita yang mengenal Tuhan mengalami proses sebelum mengalami janji Tuhan. Sekali lagi, untuk menggenapi visi Tuhan, kita perlu untuk mencapai level tertentu. Silakan ditampilkan. Untuk menggenapi visi Tuhan, kita perlu untuk mencapai level tertentu secara iman dan karakter. Untuk menggenapi visi Tuhan, sekali lagi, kita perlu, tidak ada opsi lain untuk mencapai level tertentu dari iman dan karakter yang Tuhan inginkan. Tidak ada jalan pintas. Alurnya sederhana sekali sebetulnya untuk memahami apa itu proses. Alurnya sederhana. Kita bisa lihat pertama selalu ada namanya purpose. Ada visi Tuhan, tujuan Tuhan untuk hidup kita. Purpose, kemudian masuk ke tahap berikutnya namanya proses. Masuk ke tahap berikutnya namanya promotion atau penggenapan janji Tuhan. Jadi kalau kita lihat 3 alur sederhana ini kita akan melihat bahwa proses itu merupakan sesuatu yang memang kudu, memang wajib, memang sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk masuk ke namanya promosi. Proses itu ada di tengah-tengah, selalu dibutuhkan untuk kita mencapai yang namanya promosi. Oleh karena itu di dalam Filipi pasal 1 ayat 6, saya akan ambil dari terjemahan The Passion, saya akan terjemahkan untuk kita pagi hari ini. Dengarkan ini. Filipi 1 ayat 6 berkata begini, aku berdoa dengan iman untuk engkau, karena aku yakin bahwa Dia yang memulai pekerjaan mulia di dalam engkau, akan dengan setia meneruskan proses pendewasaanmu sampai akhir. Sampai Tuhan Yesus dinyatakan melalui hidupmu. Saudara, Passion Translation itu merupakan terjemahan paraphrase. Jadi di bahasa Inggris kenapa ada begitu banyak terjemahan? Sebetulnya terbagi menjadi 2 kategori. Kalau Anda baca bahasa Inggris itu ada begitu banyak terjemahan, cuma ada 2. Yang pertama adalah terjemahan literal. Terjemahan literal itu adalah terjemahan dari kata per kata. Dari bahasa asli ke bahasa Inggris kata per kata. Itu namanya literal. Nah, literal ini seperti contoh King James, New King James, New International Version, English Standard Version. Itu namanya literal, kata per kata. Good News atau The Passion Translation atau The Message, kalau Bapak Ibu suka membaca, itu adalah paraphrase. Amplified juga termasuk paraphrase. Paraphrase itu artinya si penerjemah mencoba untuk membahasakan ayat itu dengan caranya dia. Jadi itu bukan terjemahan kata per kata. Tetapi paraphrase itu membantu kita untuk lebih menangkap apa yang dimaksud dengan ayat itu. Jadi sebetulnya tidak salah saudara untuk kita menggunakan The Passion atau The Message. Asal kita mengerti bahwa paraphrase itu bukan terjemahan kata per kata, tapi terjemahan untuk membantu kita mengerti. Ya, ada begitu banyak orang yang mungkin bahasa Inggrisnya sangat-sangat terbatas. Untuk membaca New King James akan kesulitan. Tetapi untuk mengerti The Passion atau mengerti The Message jauh lebih mudah. Oleh karena itu, kita mengerti bahwa The Passion Translation ini saya pakai untuk kita lebih mudeng kata yang dipakai. Tadi memakai kata proses pendewasaan. Saudara, berapa banyak dari saudara yang sudah memiliki anak? Silakan. Oke, masih diangkat? Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, dapatkah Bapak Ibu masih mengingat, membayangkan pertama kali pada waktu anak Anda lahir? Masih bisa ingat?
memori itu? Bisa membayangkan seperti apa rasanya? Masih ingat? Oke. Nanti beberapa dari saudara akan menyusul ya, saya berdoa. Amin. Pada waktu anak Anda lahir, pada waktu dia menangis, respon apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menunggu setengah jam untuk mendatangi anak Anda? Atau Anda segera datang? Yang mana? Segera datang, tentu. Betul? Bahkan dia belum nangis pun kadang-kadang kita sudah lihat, betul? Seperti itu, masih bisa membayangkan ya, masih bisa ada di dalam benak Anda. Nah saudara, pada waktu kita bayi rohani, kita juga mengalami seperti itu. Seolah-olah pada waktu kita berseru sama Tuhan, semuanya serba cepat dibalas. Serba cepat, dia segera hadir, segera menjawab, segera bikin mujizat. Tapi tahukah pada waktu dia beranjak dewasa, pada waktu sekarang anak saya sudah masuk sekolah, kita masuk dalam tahap yang berbeda. Saat ini kami berusaha untuk mengajarkan anak-anak kami, artinya untuk disiplin dalam waktu dan disiplin dalam prioritas. Sekarang mereka bersekolah, saya mau ceritakan bahwa kita ini memproses mereka. Saya pakai kata proses lagi. Sengaja memproses mereka supaya mereka disiplin waktu dan disiplin dalam prioritas. Ada kalanya mereka tidak mengerti harus mengerjakan PR dulu atau bermain dulu. Dan kita harus ajarkan proses ini. Ada begitu banyak kesempatan di mana saya gregetan. Anda yang punya anak mungkin juga pernah ngalami ini. Kok PR-nya tidak dikerjain? Pengennya saudara, apalagi yang sekolah online, Bapak Ibu yang menyaksikan, rasanya tuh Anda pengen ngerjain pekerjaannya anak. PR-nya anak Anda kerjain aja, supaya cepat selesai. Supaya tidak usah marah-marah, tidak usah minta-minta mereka untuk melakukan. Tapi saudara, kita mengerti bahwa suatu kali anak-anak kita akan tumbuh dewasa. Dan pada saat mereka tumbuh dewasa, mereka harus punya keahlian yang namanya prioritas. Mereka harus membedakan mana yang penting, mana yang kurang penting. Oleh karena itu, walaupun saya kepengen banget untuk membantu, seringkali cara terbaik untuk mendidik anak adalah untuk saya mundur, tidak melakukan apa-apa. Bahkan dalam tanda kutip, pada saat dia minta tolong sekalipun, saya berusaha untuk menghindar. Setuju? Setuju? Nah seringkali dalam kehidupan kita, Tuhan ingin membawa kita dari bayi rohani menjadi dewasa rohani, harus mengalami namanya proses. Proses itu seringkali tidak mengenakan, tapi proses itu diperlukan. Yuk kita saksikan sama-sama sebuah video yang kita akan coba tangkap pesannya apa. Silakan teman-teman. Everybody has a hero. Okay. Come on. Mine's my dad. Yes, I get it. Since Mom died, it's only been us. He has a way of filling my life with color. Dad! Which one? That one. Sometimes I don't understand his advice, but I trust him. And what always brought us together was our love for running. One day, I'll be faster than him. And when I am, I'm gonna win every marathon in the world. Abby? What's wrong, champ? Or at least that was my plan. I'm losing my sight. And real quick, read to me the lowest level that you can see on there. What is called is interocular melanoma. Eye cancer. Unfortunately, you will lose your vision. That was the day my father disappeared. Okay. Come on. Dad! Wakey, wakey. Ready to run, champ? Come on. I thought he would always be there for me. I guess I was wrong. Dad, where are you? Dad! You abandoned me.
Where are you, Dad? Where did you go? Do you not love me anymore? Am I still beautiful? Are you no longer proud of me? How could you leave me when I need you the most? Dad? Dad, why did you leave me? Abby thinks I've left her. And as much as it pains me to hear that, she's right. I've left her. The best that we can do is save the actual eye so that cosmetically she doesn't lose them. That's my girl. I understand. That's my girl. That's my little girl. There's support groups, and I know this is a very difficult time. No! I've left her to realize she's more courageous than she ever imagined. I've left her to discover how beautiful she is from the inside out. I've left her to challenge herself in ways she never considered. I've left her to discover how strong she really is. Abby, it's me. Dad, It's me, baby. why did you leave me? I was right here. I was always here. Where did you go? I was always here, baby. Listen, no one believes in you more than I do. You know that. Think about how far you've come. Don't you, baby? My dad says he gave me what I needed, not what I wanted. You ready? Folks, what we're seeing here is amazing. This is a testament of true love. Love is allowing someone to see their true worth and beauty. I used to think my dreams were over. I thought I'd never run again. And even though I can't see my dad, I know he's guiding me the entire way. In the moments where you go unnoticed, in the ordinary day-to-day, countless me. Saudara menikmati video ini, ya terima kasih untuk saudari Monica yang sudah menerjemahkan untuk kita. Jadi subtitlenya semua hasil terjemahan, saudara, supaya kita bisa mengerti apa isinya. Saudara, kalau Anda menyaksikan video tadi, saya ingin tanya, apa yang jadi pesan utama dari video itu? Apa yang jadi pesan utama dari video itu? Coba jawab pertanyaan ini, saudara ya, baik yang menyaksikan juga di rumah. Apa tujuan dari sang ayah sengaja meninggalkan anaknya? Apa tujuan dari seorang ayah di film itu sengaja meninggalkan anaknya? Ya, saya percaya semua kita berkata untuk
membawa anak ini lebih kuat dan lebih dewasa. Oleh karena itu dalam James 1 verse 4, Yakobus 1 ayat 4 dalam terjemahan The Message dikatakan seperti ini. Ya, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya dikatakan, kamu tahu bahwa dalam tekanan imanmu akan dipaksa untuk menunjukkan keadaan imanmu yang sesungguhnya. Jadi, jangan keluar dari proses tersebut secara prematur atau lebih awal. Biarkanlah proses itu membuatmu dewasa dan utuh tanpa celah. Apa kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari yang namanya proses Tuhan? Proses Tuhan itu adalah sekali lagi sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus kita lewati antara visi dan penggenapan, antara visi dan promosi dalam kehidupan kita. Setiap kita akan melakukannya, setiap kita akan masuk ke dalamnya. Kuncinya adalah ini menurut saya. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Saya ulangi, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Sebagaimana tadi anak gadis itu hampir kecewa sama siapa? Sama papahnya. Jangan pernah kecewa. Tapi yang harus kita lakukan adalah mengenali proses itu. Mengenali proses dan tujuannya, dan bertumbuhlah dalam iman dan karakter Kristus. Bertumbuhlah dalam iman dan karakter Kristus. Saudara, kembali ke pertanyaan tadi dari awal. Waktu saya tergelitik mengenai pertanyaan tentang virus corona, saudara. Saya tertarik bahwa seringkali Tuhan itu tidak menjawab apa yang kita doakan. Setuju enggak? Tuhan itu tidak menjawab apa yang kita doakan. Kita baca yuk dalam Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat 12 katakan seperti ini, perhatikan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Di sini tidak dikatakan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan menjawab sesuai dengan keinginanmu. Aku akan mendengarkan kamu, tapi tidak bilang aku akan menjawabnya sesuai kamu. Betul enggak, saudara? Ayat ini tidak pernah menjanjikan bahwa Tuhan itu akan melakukan apa yang kita doakan, yang kita tahu. Tapi Dia akan mendengarkan kita. Dan ayat ini akan lebih masuk akal kalau kita baca ayat sebelumnya, saudara. Kita akan lebih mengerti. Yuk kita kembali ke satu ayat sebelumnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Karena aku tahu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kenapa Dia tidak menjawab sesuai keinginan? Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, ini yang menarik. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dia tidak berjanji doa kita dijawab. Tapi Dia berkata kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Saudara, Tuhan seringkali tidak menjawab doa kita karena tadi kata proses. Sama-sama katakan proses. Pada waktu Anda ujian, saya percaya guru Anda juga tidak akan memberikan jawaban dari ujiannya, saudara. Kenali proses itu dalam kehidupan kita. Dan belajar untuk mempercayakan dan mengerti apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah situasi itu. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.
Saya akan tutup dengan sebuah quote yang bagus dari Corrie ten Boom. Corrie ten Boom adalah seorang yang survive, orang yang bertahan hidup di masa Nazi Jerman. Dia dihabisi seluruh keluarganya, cuman dia yang selamat. Dia berkata begini, "Never be afraid to trust an unknown future to unknown God." Jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depan yang belum pasti kepada Tuhan yang sudah pasti. Jangan pernah bimbang untuk mempercayakan hidup kita, masa depan kita yang sekarang kita tidak tahu sehari, 2 hari, 3 hari ke depan, seminggu ke depan, kepada pribadi yang sudah pasti memberikan jaminan. Tuhan ingin kita mengerti pada pagi hari ini proses. Kata proses itu bukanlah satu hukuman. Proses itu bukanlah sesuatu yang mengerikan. Padang gurun bukanlah tempat yang mestinya memberikan kita rasa takut. Tapi padang gurun atau proses merupakan hal yang memang harus ada. Memang harus ada. Dan ini yang saya belajar, saudara. Dari 20 tahun lebih pengalaman saya mengenal Tuhan. Dengarkan baik-baik ya, ini menurut saya golden nugget. Kita tidak bisa menghindari proses Tuhan. Tidak bisa. Tetapi kita juga tidak bisa memperpendek proses Tuhan. Kita tidak bisa memperpendek proses Tuhan. Yang kita bisa hanyalah memperpanjang proses Tuhan. Oke. Coba renungkan itu sebentar. Kita tidak bisa memperpendek proses Tuhan. Tetapi dari respon kita, dari sikap kita bisa memperpanjang proses itu. Sekali lagi, prosesnya tidak bisa dipendekin. Tapi kalau mau dibikin lebih panjang, sangat amat bisa. Tuhan Yesus ada di padang gurun berapa? 40 hari. Tapi kalau dia tidak bersikap dan merespon dengan benar, 40 hari bisa jadi 40 tahun seperti bangsa Israel, saudara. Saya percaya Tuhan tidak pernah dengan sengaja membawa Anda dari masalah ke masalah, masalah supaya biar kapok lah, biar beginilah. No, Tuhan bukan Tuhan seperti itu. Tapi dia ingin Anda langsung langsung mudeng. Oh, kenapa ya kok diulang lagi? Pelajaran apa yang harus saya ambil? Pelajaran apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya mengerti? Itu poinnya. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Dan pelajaran apa yang harus saya langsung kerjakan? Kita tidak bisa memperpendek. Tidak bisa, saudara. Proses itu tidak bisa diperpendek. Tapi jangan dipanjang-panjangin, saudara. Jangan diperpanjang. Yusuf, dia hampir siap untuk dipromosikan oleh Tuhan. Sampai suatu kali dia menerjemahkan mimpi dari juru roti dan juru minuman. Dia berkata, tolong nanti kalau kamu sudah sampai ke raja, beritahu kalau aku yang menerjemahkan mimpimu. Saudara tahu, setelah dia berkata seperti itu, orang itu lupa, saudara. 2 tahun, 3 tahun kemudian baru diingatkan Tuhan. Hampir keluar dari penjara. Gara-gara dia bilang, aku yang menerjemahkan mimpimu. Proses itu berlanjut lebih lama. Saya gak tahu ada berapa banyak dari kita pagi hari ini nangkep apa yang jadi pesan Tuhan. Teman-teman yang menyaksikan pagi hari ini, apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita, itu patut untuk kita mengerti. Saya percaya musim yang kita sedang alami, pandemi seperti ini, adalah bagian dari proses. Saya percaya sekali lagi Tuhan tidak sedang menghukum kita. Tapi saya justru percaya di tengah-tengah situasi seperti ini,
ada hal yang sebetulnya Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan ingin kita ini bertambah dewasa, semakin percaya, ada hal-hal tingkat ketaatan yang harus meningkat. Pada saat kita melakukan bagian kita, proses itu akan selesai pada waktunya, saudara. Saya berdoa pagi hari ini, setiap dari kita yang menyaksikan, Anda mengerti, nangkep pesan ini, sederhana banget. Proses, sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi bisa diperpanjang. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar setiap dari kami menangkap apa yang jadi isi hati-Mu. Kalau selama hari ini kami curiga Tuhan, apakah Engkau benar ada atau tidak? Kenapa masalah begitu banyak? Atau kami seringkali curiga, jangan-jangan Engkau memang tidak peduli, tidak mau tolong kami. Pagi hari ini kami mengerti satu kata, proses, yang memang Engkau izinkan, Engkau pakai untuk membentuk kami. Kami berdoa Tuhan, pagi hari ini supaya kami bukan hanya terima informasi, tapi kami terima pewahyuan, kami terima revelation, apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa Tuhan, setiap dari kami akan Engkau bawa naik di tahun ini ke level yang signifikan. Setiap visi akan mendatangkan yang namanya proses. Tapi kami tahu proses itu hanyalah sementara supaya kami mencapai yang namanya promosi. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu dipuji dan ditinggikan. Roh Kudus tuntun kami Tuhan, berbicara, pertajam pendengaran kami. Supaya kami tahu apa yang kami harus lakukan dalam kehidupan kami. Setiap hari kami berdoa, biarlah kekuatan penghiburan dari Roh Kudus boleh ada dalam kehidupan kami. Tidak ada satu orang pun dari kami kecewa. Tidak ada satu orang pun dari kami berkata, aku lebih baik jadi ateis saja. Aku tidak percaya Tuhan lagi. Engkau tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa dipungkiri. Dia tidak bisa dipungkiri bahwa Dia ada dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. To God all be the glory. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita terima berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Bapa, kasih yang tidak bersyarat dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupan kita senantiasa. Supaya kita dibawa dari satu kemuliaan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Proses yang Tuhan izinkan akan selesai pada waktunya, dan kami akan keluar lebih kuat dari sebelum kami masuk. Kami percaya karena kami masuk bersama Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kami dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.